Welcome to Girls Team. Kenalin semuanya, aku Vira dan di sini aku bakal nemenin kalian di ngobrol-ngobrol kali ini. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian nih. Aku udah kedatangan guest yang merupakan perempuan yang super duper menginspirasi banyak orang gitu ya. Mungkin khususnya buat para cewek-cewek di luar sana nih. Siapa sih yang nggak kenal sama guest kita ini? Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja kali ya. Welcome Kanat Yasina. Halo Kak. Halo, aku udah di sini loh dari tadi, nggak usah dipanggil. Oke, mungkin gimana nih Kak kabarnya kira-kira? Baik, kamu gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Teman-teman yang di sini gimana kabarnya? Baik. Wow, semangat sekali ya, walaupun udah standby dari jam 6 pagi katanya ya. Iya, kebetulan. Sebelumnya mungkin aku mewakili teman-teman ngucapin makasih banyak ya Kak udah berkenan hadir di episode kita kali ini. Dan mungkin buat pembahasan pertama kali ya, aku pengen ngebahas seputar karir nih, karir Kanatya. Sebelumnya mau ngucapin juga thank you for having me. Seru banget, jadi kayak throwback ke masa yang kapan itu ya, udah lama banget aku, ya Allah seru banget. Oke. Tadi nanya apa? Nanya karir ya? Iya, aku pengen nanya karir sih Kak pertama. Aku tuh sempat mention juga kalau misalnya Kanatya ini ternyata dulu pernah jadi reporter di salah satu televisi. Itu bener gak sih Kak? Bener, dulu kantornya tuh deket kampus kalian yang dulu ya. Kebetulan ya, Gatot Subroto ya. Iya, dulu kantornya di Mampang. Kalau tahu Transmedia. Nah, CNN kan under Transmedia ya, CNN Indonesia. Iya, dulu aku reporter di CNN Indonesia tahun 2015 sampai 2017 akhir. Ya, hampir 3 tahun. Oke. Itu kira-kira kalau boleh tahu alasannya apa sih Kak yang mutusin Kanatya untuk menjadi reporter? Dulu aku tuh ambil S2-nya komunikasi kayak kalian gini kan. Kalian ilmu komunikasi, kalau aku international communication. Jadi banyak belajar tentang media kan, secara teori, secara praktek. Kita juga udah bikin podcast di sana, terus kayak interview orang apa segala macem. Jadi aku mikir kayak udah S2 kalau misalnya nggak praktek kayaknya ilmunya kayak nanggung gitu, paham gak sih? Gitu ya. Kayak kan teorinya banyak tuh. Terus aku pengen kayak bener gak sih yang di lapangan itu yang terjadi seperti yang kita bahas nih di kelas gitu. Makanya ketika waktu itu CNN Indonesia buka pertama kali di Indonesia, karena sebelumnya belum ada di Indonesia kan. Nah itu aku tertarik buat apply. Kembalilah aku tuh dari Australia langsung ke Indo buat langsung apply ke CNN Indonesia. Sebelumnya juga apply ke beberapa stasiun televisi lain. Puji Tuhan keterima ya, tapi aku ambil yang di CNN Indonesia karena lebih familiar gitu, karena aku kan media internasional belajarnya dan CNN kan salah satu media internasional, jadi aku ambilnya CNN Indonesia seperti itu. Wow, keren juga ya ternyata cerita di balik Kanatya bisa menjadi seorang. Jangan nanggung, tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekarang kan mungkin kesibukan Kanatya nih aktif sebagai digital influencer kan, dan udah berhenti menjadi seorang reporter. Itu kira-kira aku boleh tahu nggak sih, sama teman-teman boleh tahu nggak sih kira-kira alasan Kanatya ini beralih profesi dari menjadi reporter terus akhirnya mutusin untuk jadi seorang digital influencer? Sebenarnya hidup itu nggak ada yang tahu ya guys. Kedepannya kayak kita boleh berencana tapi semesta yang menentukan dan Tuhan ya, kayak sebenarnya dulu aku tuh nggak ada niat buat jadi influencer gitu, sama sekali nggak ada. Apalagi dulu kan zamannya media tuh masih sangat konservatif ya, masih radio, TV, apalagi I grew up without social media gitu. Jadi aku juga nggak yang keren nih gitu karir ini atau enak nih kayaknya, nggak sama sekali gitu. Even sampai S2 pun aku ya itu fokus aku kerja gitu, sekolah, kerja yang benar gitu. Sampai akhirnya pas jadi reporter itu, disitulah sosial media tuh kebetulan lagi growingnya loh. YouTube tuh was such a huge deal waktu itu, kayak maksudnya lagi growing banget. Terus juga
aku kebetulan nih, ini juga mungkin rencana semesta ya, maksudnya aku kebetulan dapat tugas ngewawancara youtuber Oh, wow. gitu. Jadi waktu itu tugas aku tuh untuk bikin liputan. Tahu kan kalau misalnya kayak liputan kan nggak selalu yang berat-berat ya. Betul. Jadi kayak ada yang hard politics, ada juga yang ringan-ringan atau semi entertainment gitu. Walaupun sebenarnya di CNN Indonesia nggak ada acara gosip atau berita artis gitu, nggak ada. Tapi ada yang kayak ringan-ringan gitu. Nah itu kebetulan kita ngebahas tentang fenomena social media, terutama YouTube gitu. Gimana sih sekarang orang-orang itu mencari cuan di YouTube seperti itu. Nah itu aku dapat tugas untuk mewawancara, kalau kalian tahu Edozel, tahu ya, DOG kan, salah satu yang bisa dibilang pioneer of YouTube Indonesia Ya, gitu. Edozel dan Kevin Hendrawan kalau tahu juga. Nah aku ditugasin untuk interview mereka, ngobrol lah ya, pasti kayak gini kita ngobrol-ngobrol. Terus Kak Edozel waktu itu bilang kayak dia nanya-nanya juga, kamu kesibukannya apa gini? Sebenarnya aku suka ngedance loh di YouTube. Aku bilang gitu, aku suka upload. Terus dia lihat tuh YouTube aku kayak, lumayan ya subscribernya. Waktu itu kayak sebenarnya kecil sih, tapi dia bilang lumayan 20-30K gitu. Kayak Itu lumayan banget itu sih, lumayan, Kak, iya. jujur. Iya, mungkin aku nggak notice karena kayak aku nggak fokus ke sana kan. Terus waktu itu nggak fokus ke sana, terus dia lihat gimana, dia ngejelasin ke aku kayak YouTube tuh kalau diseriusin potensinya banyak loh, ini dia gitu. Terus aku kan mikir kayak potensi apa ya secara kan kalau aku ngedance kan di Iya, YouTube. bener. Nah, dan itu tuh copyright kan. Kalau misalnya bener. orang tuh original content kayak bikin vlog Iya, itu kan atau masih sketsa, buatan sendiri. iya tuh original kan. Tapi Iya. kalau aku ngedance pakai lagu orang, selama ini aku nggak ngerasain cuan juga dari YouTube, kayak dibayar YouTube tuh nggak pernah gitu. Tapi dia bilang ya apapun itu, kalau kamu aktif di YouTube pasti ada opportunity, kata dia, kayak gitu-gitulah. Terus aku jadi kepikiran kepikiran untuk kayak cari tahu apa dan segala macem. Nah kebetulan juga teman-teman aku di CNN atau senior aku di CNN itu tahu kan kayak aku suka aktif ngedance dan suka aktif di sosmed. Terus dia bilang kayak, kalau gue jadi lu sih ya gue aktif di sosmed, kata dia. Nggak mau gue capek-capek liputan kayak gini, kata dia. Betul sih. Terus dia bilang gitu. Terus aku kayak emang iya ya, katanya iya loh, kamu tuh harusnya ngembangin sosmed kamu, karena sosmed itu bakal jadi hal yang besar banget, bakal terus berkembang. bakal terus berkembang. Dan pada waktu itu bahkan CNN tuh juga lagi bikin akun sosmed sendiri, jadi mulai Masih bergerak ke mula-mula digital gitu ya, udah mulai aktif di digital kan. Terus aku kayak menarik ya gitu sih awalnya ya. Terus kayak akhirnya setelah 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun, ya itu sambil jadi reporter tuh aku masih berusaha menyempatkan diri lah untuk upload, karena emang suka sharing anaknya kan. Cat rambut aku upload, video-video. Terus kayak misalnya ada tips-tips apa, lagi liputan di mana apa, aku anaknya upload, suka ngupload, suka sharing kayak gitu-gitu. Jadi ya dari situ channelnya berkembang terus tuh, sambil aku jadi reporter walaupun nggak bisa fokus ya. Iya, nggak bisa intens ya, Kak. Nggak bisa intens, kayak Betul. upload sebulan sekali tuh udah syukur gitu. Iya, aku paham. Iya, jadi anak media tuh kan dibilangnya budak media gitu. Kayak kalau kita kerja di media, diri kita tuh nomor 2. Prioritas nomor 1 adalah liputan, berita gitu. Jadi ya itu, aku masih syukur udah bisa upload, upload sebulan sekali gitu. Nah sambil berkembang itu akhirnya aku ngerasa kayaknya nih kalau aku fokus, aku bisa explore lagi di sini gitu. Sebenarnya bukan karena udah bosen atau nggak suka kerjaan jadi reporter tuh, nggak sama sekali, karena aku ngerasa kerjaan apapun itu kita belajar terus ya. Betul. Ya, terutama walaupun nih aku udah S2-nya tuh International Communication, relevan gitu sama kerjaan aku, tapi banyak banget hal-hal di lapangan yang aku baru belajar juga gitu. Jadi everyday is a new thing to learn gitu loh. Kayak aku jongkok di KPK nungguin narsum sambil makan gorengan gitu. Terus kayak waktu zaman Jessica Mirna yang kopi sianida, itu aku sampai pagi di Polda nungguin si Jessica-nya biar bisa di doorstop. Karena iya dia pertama kali masuk Polda, terus kan dia kayak lama banget BAP tuh. Iya. Itu semua heboh kan, itu kasus tuh heboh banget, reporter semua nungguin
Dan pas dia keluar itu semua kayak langsung Langsung nyerbu gitu ya. duar gitu. Dan aku kecil banget kan. Itu kayak tangan aku tuh kejepit terus kayak yang yang lain gede-gede gitu kayak terus kayak ada yang baik, kalau misalnya ada yang baik itu reporter lain dari TV lain itu ngambilin mic aku, dibantuin gitu. Jadi dapat juga soundbite-nya Jessica gitu. Jadi kayak seru banget sebenarnya tuh ya. Oke. Panjang ya penjelasannya. nggak apa-apa, Intinya apa? Jadinya aku sampai nggak tahu intinya. Intinya pengen explore kali ya Iya, betul. gitu. Jangan membatasi diri sih yang aku tangkep. Jadi kayak Oke. aku ngerasa apa yang Benar. Kanatia ceritain tuh ya namanya kita hidup gitu ya, pasti pengen coba Iya. hal-hal yang baru gitu kan. Benar. Dan nggak ada menurut kemungkinan gitu. Kita kayak rezeki kita ternyata ada di tempat lain kan, nggak ada yang tahu ya. Benar, benar, Terus kayak benar, rezeki kita benar. nggak mungkin di satu tempat doang. Iya ya, ada pintu terbuka lah istilahnya, kayak aku Benar. coba gitu. Selagi ada kesempatannya kenapa nggak untuk dicoba, gak sih? Benar. Gitu. Tapi nih Kak, ngomongin soal digital influencer. Yes. Aku kan juga ngelihat Kanatia nih salah satu influencer yang cukup sibuk dan cukup aktif juga ya di sosial media. Tuh kira-kira gimana sih Kak untuk mungkin tips and trick buat teman-teman yang lagi nonton? Kira-kira tips and trick jadi produktif tuh gimana gitu? Karena oke. kalau dari aku sendiri gitu ya, sempat dengar-dengar juga dan aku ngerasa relate, ada kayak kalimat yang bilang kalau misalnya lu ngerjain sesuatu tuh nunggu mood dulu kayak gitu. Tapi ternyata kadang tuh dia jadi penghambat gitu kan secara nggak langsung. Kira-kira kalau dari Kanatia sendiri tuh gimana? Kira-kira? Kalau dari aku biar tetap produktif. Iya, betul. Secara singkat. Gimana ya, emang anaknya nggak bisa diem. Kalaupun nggak ada kerjaan dicari kerjaan nih, kayak kosong atau nganggur tuh kayak ngapain ya gitu. Kayak nganggur dikit tuh langsung kepikiran untuk bikin sesuatu gitu loh. Sampai orang-orang di sekitar aku tuh kayak yang bisa nggak kalau libur diem katanya, diem gitu. Kayak misalnya nonton aja, udah nggak usah kayak ngide-ngide apa atau mau ngapain gitu. Karena jadinya nggak istirahat gitu. Jadi konstan orang-orang di sekitar aku tuh sekarang malah aku kurang istirahat gitu. Tapi sebenarnya selama aku seneng ngejalaninnya ya, aku happy gitu. Maksudnya nggak yang ngerasa capek gitu loh. Kalau untuk produktif gimana ya sebenarnya? Produktif tuh maksudnya di definisi anak anjay. Kalian tuh masih Gen Z atau Gen Alpha sih sekarang? Gen Z ya. Kak. Gen Z pride gitu. Kalau Gen Z tuh maksudnya produktifnya yang ada di kepala kalian tuh apa sih, kayak sibuk kah atau goals kalian terchecklist gitu hari itu? Apa yang definisi produktif buat kalian? Ngelakuin banyak hal atau ada satu dua hal yang harus dilakuin tapi itu accomplish yang mana? Mungkin kalau dari aku sendiri ketika kita bisa ngelakuin banyak hal sih Kak. Oh, Karena gitu? iya kadang Oh, tuh Kak. kebanyakan Gen Z tuh udah ngerjain satu hal aja tuh udah bagus gitu. Terus kayak Oh. lebih banyak capeknya daripada ngerjain sesuatunya gitu. Oh, iya, iya. Maaf ya, ini kayak suara hati yang bocor. Jadi kayak ya kurang lebih kayak gitu. Bener sih, nggak? Kak. Nonton tapi emang bener nggak? Kayak kurang lebih kayak gitu. Oh, Bener. kayak gitu. Oh, Iya, kalau ditanya nggak mau jawab Kak, padahal iya. padahal iya ya. Oh, Kayak gitu sih Kak kalau kurang lebih. sebenarnya fokus aja sih ke apa yang harus ada di, misalnya apa yang harus dilakuin itu kan pasti udah tahu kan. Oh, besok aku mau ini. Nah, gimana caranya kalian komit ke diri kalian untuk bisa ngelakuin itu gitu. Karena dari komitmen kalian itu nanti ke depannya apapun yang kalian lakukan itu pasti otomatis kayak oke, aku harus ini. Tapi misalnya kalian ngeles aja, let's say procrastinate gitu kan sekarang, kayak nanti dulu deh, gue ini dulu deh, itu pasti akan ngaruh ke yang lain. Kalian pun jadinya nggak komit sama diri sendiri dan Iya, lama-lama benar. kalian nggak akan percaya sama diri kalian sendiri. Tuh, Ah, dengerin gue- tuh guys, dengerin yang di belakang. Semoga Ini juga bukan inspirasi ya. menampar doang ya, tapi aku pun gitu. Aku pun ngerasain. Emang kita mau lari sampai kapan sih? Toh hal-hal yang harus kita beresin tuh ada di sekitar kita terus kan. Let's say kita happy gitu nonton, nggak mungkin di pikiran kalian tuh nggak ada tugas yang harusnya kalian beresin. Benar. Ya kan? Happy, tapi pikirannya tuh kepecah. Iya, Tapi beda happynya ketika kalian beresin dulu. Oke, terus habis itu kayak kalian mau nonton, mau apa sebagai reward, pasti jauh lebih happy. Bener. Bener-bener bisa plong gitu 100% attentionnya di hiburan kalian gitu. Jadi ya sebenarnya susah banget ya. Procrastination ya itu tuh apa ya, kayak mencari kepuasan sementara untuk
apa namanya kayak sebenarnya hanya untuk bikin anxiety di belakang gitu. Jadi kayak cuman apa ya kayak bentar doang sebenarnya senengnya gitu. Jadi mending fokus ke checklist itu aja sih, nggak usah ribet-ribet kayak minggu depan atau bulan depan atau tahun depan aku gimana. Nggak, yang hari itu kalian bisa kerjain, udah fokus ke sana aja. Sebenarnya simple kok. Cuman emang kadang pikiran kita kayak suka merumitkan ya. Jadi kayak ngapain ya gue ngerjain ini kalau ternyata tahun depan gue nggak masih di sini, atau enggak kalau aku ternyata gagal ngapain ya aku sibuk-sibuk ini sekarang, kan kayak gitu kan. Tapi itu kan masih jauh di depan dan kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi yang bisa kita lakuin hari ini itu menurut aku yang harus bener-bener dikerjain gitu. Dan produktif itu nggak melakukan banyak hal at the same time, itu namanya produktif loh gitu. Karena kelihatan sibuk sama melakukan hal yang harusnya sebenarnya itu beda banget. Terlihat sibuk, semua orang bisa terlihat sibuk. Iya kayak sih, kamu sehari bisa ke berapa banyak tempat. Iya, ke beberapa tempat. Kelihatan sibuk banget. Wah, brand apalagi pencitraan di sosmed. Meeting satu. Siapa tuh? Kerjaan ini 2, 3 sampai. Wih, kamu sibuk banget ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang beres. Iya. Iya kan? Bener. Iya lagi. Gitu sih. Jujur. Aku juga masih belajar kok, bukan kalian doang gitu, kayak fokus ke hari ini gitu, karena hidup yang bener itu, hidup yang bener tua banget gue. Tulis di sini. Gak, maksudnya kayak hidup yang seharusnya bener, yang sehat lah. Maksudnya biar terhindar dari anxiety, overthinking dan segala macam itu sebenarnya 90% sekarang. Sisanya baru kayak bolehlah 5% masa depan, 5% mikirin masa lalu buat reflect boleh. Tapi 90% attentionnya tuh harus sekarang, hari ini gitu. Tepuk tangan dulu. Jadi goceng ini banyak. Aku juga enggak. Goceng lah ya, boleh lah. Ya, oke. Ini Kak 08. Kita yang ini, oke. Jadi gitu ya guys, mungkin kalau dari Kanatia sendiri yang pertama mungkin tadi aku tangkap komitmen. Yang penting tuh kita harus bisa komitmen guys. Tuh kalian tanamin komitmen dulu gitu, baru dikerjain. Jangan komitmennya nggak ada tapi dikerjain juga enggak gitu. Aduh, kayak siapa ya? Sebenarnya paling penting tuh kalian harus percaya sama diri kalian. Oh, aku bisa nih. Oh, aku pegang omongan aku nih kemarin kayak gitu. Karena sebenarnya banyak yang ngira percaya diri itu udah ada dari sananya. Padahal sebenarnya dimulai dari hal-hal paling kecil sih. Mulai dari kalian komit, besok aku harus bangun jam 6. Oh iya, bangun jam 6. Besok aku olahraga dulu, nggak mau tahu. Bener, olahraga dulu. Besok aku harus ngerjain tugas mulai jam segini sampai jam segini. Ya benar, dikerjain. Nanti lama-lama ya itu kalian percaya kan sama diri kalian sendiri. Oh, ternyata bisa ya. Ternyata aku mampu ya gitu. Jadi itu harus dari praktek sehari-hari. Benar. Selain komitmen, mindset juga penting tuh guys. Semua soal mindset gitu kan. Semua hanya soal mindset. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin seputar dunia digital gitu kan Kak, pastinya nggak lepas dari yang namanya penilaian gitu. Nah, judgment. Iya benar. Apalagi netizen Indo ya. Paling-paling ya netizen Indo tuh paling-paling tuh gimana tuh? Gitu. Netizen itu paling-paling kan Kak. Jadi kalau menurut aku tuh penasaran kira-kira Kanatia itu kalau misalnya menanggapi kritik gitu kan dari netizen Indo nih, itu gimana sih caranya? Misalnya kayak Kanatia tuh nanggepinnya gimana? Apakah dengan cara kayak overthinking dulu mungkin, atau mungkin Kanatia pun kayak nggak begitu aware, karena kan omongan orang juga, orang yang ngomongin kita kan juga pasti nggak tahu kan keadaan sebenarnya kita tuh gimana, perjuangan kita di balik itu tuh gimana. Jadi mungkin gimana sih Kak secara singkat? Aku beda-beda. Aku tuh juga kadang nggak ngerti sama diri aku sendiri ya. Kadang aku tuh bodoh amat banget. Kadang aku pengen ngajak berantem. Wah, bener. Kalau aku yang 2 sih. Sedih, nangis gitu nggak pernah. Tapi antara kayak, dia bisa dicari nggak sih orangnya, rumahnya di mana? Kayak aku pengen kayak coba ngomong depan gue gitu. Aku anaknya kalau lagi banyak energi ya. Karena kayak menurut aku dia nggak akan berani ngomong kayak gitu kalau depan muka gitu loh. Jadi kadang aku kayak pengen dong lihat yang ngomong nih mukanya tuh kayak gimana, dan dia berani nggak sih ngomong depan muka langsung gitu. Atau kalau misalnya moodnya lagi kayak ini ketawa, terus kayak ya kocak gitu, kayak ya kocak banget gitu kan. Kadang terus kalau misalnya lagi kayak mode empatinya tinggi, langsung kayak kasihan banget, apa dia beneran nggak tahu ya. Kadang kan
pada suka so tau kan. Iya benar. Nah suka so tau terus aku mikir, aku tuh suka inget ada yang bilang kayak kita jangan nyamain experience dan background orang sama-sama kayak kita gitu. Tuh. Kadang dia ngomong kayak gitu tuh mungkin karena emang dia nggak tahu. Bener, dia nggak ngerasain. Dia nggak ngerti. Misalnya aku pakai baju kebuka dance gitu, misalnya di pantai gitu. Tuh. Ih gak malu apa ya kayak gitu, kebuka Iya. banget dilihat orang. Just itu di pantai gitu. Kalau misalnya aku kayak gitu ke pengajian saudara gitu misalnya atau apa gitu, atau misalnya ke Benar. minimarket aja deh gitu kayak gitu, yang enggak juga gitu kan, sebenarnya tahu tempat gitu. Iya, Kadang benar. aku tuh gatel untuk kayak ngasih tahu ini tuh lagi di pantai, lagi di Bali, dan ini tuh masih wajar-wajar masih aja. wajar Iya, benar, gitu. benar. Dan fokus orang-orang di sana itu nggak ke kita doang kok gitu. Kadang Betul. mungkin karena dia nggak pernah, dia pikir ya. kita pakai kayak gitu semua orang tuh kayak ngeliatin kita kayak gini nih, kayak gitu kayak kayak lagi di kebun binatang gitu kayak gitu kayak wah gitu kayak nggak ada yang peduli gitu. Bahkan orang tuh sibuk sama urusan mereka masing-masing gitu kan. Kadang aku tuh gatel kayak aku jelasin, mbaknya mungkin nggak tinggal di panjang lebar gitu, tapi mbak coba deh jalan-jalan kemana-mana. Kadang ada mode yang lagi pengen kayak ngasih tahu kayak gitu. Itu jadi ganti-ganti juga sih. Cuman aku juga lagi belajar untuk lebih bijak ya. Mungkin lebih bijak mana kayak jangan dikasih bobot gitu loh. Paham gak sih? Maksudnya apapun itu jangan dikasih Benar. bobot, karena energi kamu tuh jauh lebih berharga daripada itu. Dan ini fakta ya adik-adik ya. Fakta. Tolong didengarkan. Ini fakta. Tolong Semakin didengarkan. kalian dewasa, semakin kalian tua gitu ya, energi kalian tuh akan menipis. Itu fakta. Itu yang aku rasain. Even kayak kalian bisa loh bangun misalnya jam 8 terus jam 10 tuh kalian ngerasa udah gak ada energi. Jika kalian bersyukurlah di umur-umur segini ini lagi aktif-aktifnya ya, lagi lucu-lucunya ya. Itu kayak dari jam 6 sampai ini tuh masih ada energi gitu. Tapi karena kita mungkin ya, adulting is hard, which is setuju. true. Itu banyak fokus gitu loh. Kita harus fokus ke ini. Kadang energi kita tuh terlalu banyak decision making yang harus kita buat. Tuh. Belum ngurus ini, belum ngurus itu, Iya, ini rumah lagi benar. apa ini semua. Jam 10 tuh udah kayak capek banget ya, hari masih panjang kayak gitu. Iya, kayak setengah juga belum itu ya. Setengah juga belum, Iya kan? bener. Bener. Karena keputusannya kan di kita sendiri. Yang paling susah tuh Betul. kayak mikir ini harus gimana, dan kita harus bikin keputusan itu kan. Bener. Masalah bener atau nggak keputusannya itu nanti lagi, konsekuensi kita hadapin lagi gitu. Tapi intinya kita harus membuat banyak keputusan di antara banyak pertimbangan. Itu tuh capek banget. Makanya kadang ya orang terdekat aku seperti pacar aku suka bilang kayak gak worth it kamu habis-habisin energi buat itu, gak worth it, mending kamu apa kek sekarang, kata dia. Tuh, Gitu, kayak, mending kita bikin Iya. ide baru ya kan lebih berguna gitu waktu kita kan, daripada soalnya Iya. kalau misalnya apa ya mikirin omongan orang terus kayak kapan kelarnya, kayak nggak ada kelarnya kayak Iya. gitu sih menurut aku. aku nggak dipikirin. Itu loh pengen ngajak berantem itu Oh, tadi. iya. Beneran, aku kayak pengen Aku juga kayak sama sebenarnya, pengennya ngajak berantem tolong langsung. jangan ditiru ini, enggak sih? Iya benar, jangan ditiru ya guys. Kalau mau boleh kan ntar aku bantuin. Atau dia yang kita hajar duluan aja gimana? Atau dia aja duluan ya. Kita tester Jadi mungkin nanti samsak ya? Iya, tester dulu sebelum coba. Biar Maju sini. Bener. Biar langsung berhasil kan nanti. Kasihan banget. Tapi Kak, Iya. kayak kita ternyata udah ngobrol panjang banget nih. Iya ya, Haus seru banget banget. sih. Haus. Kan? Haus. Nah, jadi kebetulan nih kita kan sekarang syutingnya ada di salah satu cafe yang ada di Cikini, yaitu Jiko Coffee. Ini kafe ya? Betul. Betul, ini cafe yang ada di Soalnya Cikini. berasa kayak di rumah, homey banget. Teman-teman jangan lupa mampir, tapi mungkin sebelum itu boleh kali kita minum dulu, cobain dulu kali ya minumannya. Ini dibikinin sama betul. Ciko. Iya, benar. Om Cikonya mana? Oh enggak. Om Cikonya kebetulan lagi pulang kampung. Jadi kebetulan dia lagi mudik duluan tuh. Jadi adanya Om Ibam. Kayak gitu. Jadi adanya Om Ibam. Om Jadi Ibam. Om Ibam dulu ya. Oke. Thanks Om. Thanks Om Ibam, makasih banyak. Aku tapi baru tahu loh, aku kan jarang ke daerah sini. Aku baru tahu ada kafe ini. Baru juga Kak. senggol, Jadi ya. mungkin emang belum banyak yang tahu. Nanti teman-teman yang penasaran mungkin bisa langsung mampir ke Jiko Coffee yang ada di Cikini. Mungkin ini tuh tempatnya bener-bener Cozy, kata-katanya. homey, Betul. buat nugas, itu enak banget Benar. sofanya.
gede-gede, empuk, mau gegoleran, Betul, mau mulai dari kalian abis mandi sampai mau mandi lagi bisa di sini. kamar mandinya gede beneran. Betul. Mau nugas di kamar mandi bisa tadi. Nah iya, Kamar mandi katanya gede banget. dapat inspirasi kan Kak kalau nugas di kamar mandi tuh. Iya, kalau kamar mandi dapet. bersih tuh iya kayak jalan tol gitu loh. Tuh, enak gitu, nyaman gitu. Kalau untuk ke pembahasan berikutnya nih Kak, aku tuh pengen ngebahas seputar sisi K-popnya seorang Natya Shina. Ah, perasaan kalau tempat lain yang ringan-ringan dulu baru yang berat-berat ya. Ini kebalik ya? Iya, karena biar ya nggak menguras energi di akhir gitu kan. Kan abis ini kita mau have fun gitu. bareng. Tapi gitu. sekarang udah habis dong. Aku isi lagi deh. Enggak kan tadi udah minum ya leciti. Betul, tuh ya, butuh yang manis-manis. Sekarang aku udah lebih semangat lagi nih Kak. Karena ini segmennya kesukaan aku. K-pop. Betul, K-pop. Jadi Dan teman-teman di sini ternyata pada suka K-pop juga ya. benar. Mana suaranya? Nanti adu fandom Kak. Jadi kayak kalau misalnya Aduh, berantem nih di sini. Oke. tapi tetap samsaknya Dimas. Dimas ya. Iya. Dimas kan habis ketemu Stacy. Iya, makanya tadi kan Tapi nggak tahu nama membernya. Iya. Dia mau ngomong di depan suhunya K-pop kayak kurang timing gitu menurut aku tadi. Untung dia selamat gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal K-pop nih Kak, Ya. awal mula Natya tuh suka K-pop tuh gimana sih? Mungkin apakah tiba-tiba aja ataukah diracunin teman atau kayak menarik atau mungkin awal-awal aneh tapi lama-lama suka itu gimana kira-kira? Oke, untuk menjawab ini kita Ya. harus throwback ke tahun 2009. Lumayan lama juga ya Kak. Umur berapa kalian 2009? Masih TK Kak, masih TK SD? 4 tahun. Ya ampun, segini. Segini. Kecil banget ya. Kebetulan. Ya ampun. Aduh, age gapnya ya Allah. Ternyata kebetulan waktu itu aku udah kuliah ya. Kalian masih kecil banget ya. Itu tuh aku di Bandung ya, masih jadi mahasiswi kinyis-kinyis juga seperti kalian. Nah kebetulan waktu itu tuh ada apa sih kayak ada orang dari Korea itu ada study Bible. Jadi kayak mereka beberapa orang dari Korea masih muda-muda juga, seumur gitu. Terus kayak, nah kebetulan temen aku itu anak gereja di situ. Terus dia bilang, teman-teman aku datang nih dari Korea, temenin yuk mereka jalan-jalan gitu. Aku bukan anak gereja kan. Terus kayak karena temen aku minta kayak, oh ya udah kita temenin gitu buat seru-seruan juga. Lagian kayak orang Korea gitu, belum punya temen orang Korea kan. Berarti pada Kak waktu Natya itu. belum tertarik nih ke dunia Belum, K-pop. aku tuh nggak tahu ada hal yang namanya K-pop. Wow. Kayak dulu siapa sih panut? Masih kayak Beyonce. Dulu kalau suka-suka tuh kayak Shakira, J.Lo. Terus kayak ya masih ke western ya. Oke. Terus Agnes Mo masih ngehits pada iya zamannya dulu. 2009 kan, Bener. 2008 2009. Terus kayak yaudah kita akhirnya jalan-jalan lah sama si orang-orang Korea ini. Terus kita naik angkot loh di Bandung, mereka naik angkot, lucu banget kan. Bandung kan angkotnya lengkap ya. Iya benar. Terus di angkot itu mereka puter satu lagu. Terus mereka joget-joget sendiri, lucu banget deh. Terus lagunya Ji kayak gitu di angkot. Terus kita semua muka kita kayak kayak sehat, ini semua heboh banget. Maksudnya kayak nggak malu kayak gitu di angkot. Terus kayak di negara orang, mereka heboh sendiri. Terus kayak mereka kayak secinta itu gitu loh sama lagu negara Yang mereka mereka. dengerin, Iya. Akhirnya kayak apaan sih nih Ji, lagunya nggak nempel jujur pertama kali ya. Terus pulang-pulang carilah di YouTube ya. Ji, apaan Ji gitu kan. Keluarlah ini kayak cewek-cewek 9 orang sangat cantik. Terus kayak yang aku kayak, hah ini yang nyanyi gitu. Terus kayak gimana sih kayak kita ngeliat cewek cakep banget gitu kan. Betul. Kita masih bentuknya gak jelas gitu kan dulu kan. Kayak abstrak gitu ya. Terus kayak, hah kakinya bener-bener kayak panjang sekecil. Terus kayak ya Allah cakep-cakep banget ya gitu. Dengan celana warna-warninya itu. Iya. So aku langsung kayak naksir gitu loh. Langsung fall in love in the first sight. Kayak oh my god cakep-cakep banget. Terus lama-lama lagunya kayak enak ya gitu. Barulah aku tahu, oh ini namanya SNSD atau Girls' Generation. Ini lagu mereka dan sebenarnya ini bukan lagu pertama. Sebenarnya mereka udah kayak lumayan lama nggak sih? Setahun lah. Iya. Sudah setahun terus kayak ya udah dari situ mulai. Gila Mulai ternyata menelusuri
K-pop sehari tuh ada kayak tuh aku nonton kayak 9 kali. Wow. Sampai aku hafal, tau nggak? Maksudnya iya, maksudnya kayak nggak sampai hafal, nggak, maksudnya abis ini apa, terus kayak member yang awalnya aku nggak bisa bedain Iya. muka-muka mereka mirip-mirip kan. Iya, jujur. Suyeon, Yuri sama Yuna, aku sampai bisa bedain. Setiap aku kasih tahu ke temen aku, ini gimana cara bedainnya? Iya, bener lagi, Mukanya bener sama lagi, semua bener katanya. lagi, bener Aku, lagi. iya, suka banget. Jadi dari situ tuh awalnya, terus pas mereka mau balik ke Korea, aku sama teman-teman aku inisiatif perform G depan mereka. Wow. Tapi kan aku emang suka dance dari dulu ya. Iya, Jadi iya, kayak, oh aku seneng banget, terus aku ke dance depan G, mereka seneng banget. Gitu. Oke, kalau misalnya berarti kalau misalnya aku dari pembahasan Kanatia tadi, first idol yang Kanatia suka itu SNSD. Of course. 지금은 소녀시대 앞으로도 소녀시대 영원히 소녀시대 사랑해. Gitu fansnya. Suka Hafal banget. ya, Iya. setoran. Walaupun sekarang udah gak aktif ya gak apa-apa, aku mendukung kalian Jangan semua. gitu. Mereka tetap mengusahakan akan comeback. Iya, amin ya. Gitu. Terus kalau misalnya ngomongin soal K-pop nih Kak, kan Kanatia ini mungkin kebanyakan mostly orang-orang kenal Kanatia sebagai dancer gitu kan, dance cover, apalagi dulu tuh sempat boomingnya Pink Panda dan di MV yang How You Like That itu bener-bener sempat viral juga kan, Iya. coveran kakak sama Trending Kim. ya waktu itu. Betul, sempat trending juga karena Iya. emang dinilai bener-bener effort banget, terus kayak nggak ada bedanya nih, ini MV aslinya yang mana sebenarnya, kayak Beda orangnya aja ya. iya, tapi mirip sedikit mirip. Enggak, Rosie segini, aku segini. Jangan gitu, kalau kakak segini aku semuanya. Enggak, tingginya. Tapi beneran. Tapi lucu tau Kak, maksudnya aku ngelihatnya untuk dari segi covernya bener-bener kayak Niat ya. iya bener, terus personalitinya juga nggak memaksakan menurut aku, kayak pas semua di tiap member tuh kayak ada Puji yang, Tuhan, ya ada yang menonjol, ada Itu project bagian ambisius sih. sendirinya. Sekarang kalau disuruh bikin lagi nggak mau, capek. Oh iya, capek. Iya. Dulu sampai 3 kota kan itu bikinnya. Iya, aku sampai Bogor, nontonin behind the Jakarta, scene tau. Bandung. Iya, seru ya behind the Seru scene-nya. banget, jujur. Kayak sebulan itu bener-bener kayak fokus ke sana kepo gitu. banget, ini gimana bisa kayak gini, ini gimana bisa kayak gitu. Menguras energi, tenaga dan duit. Jujur. Terus copyright Jujur. lagi. Itu YG pelit banget. YG Entertainment tuh. Ya. Tapi Kak, kalau misalkan sebagai seorang dancer yang mungkin ini tuh sebenarnya kalau dari sudut pandang Kanatia sendiri menjadikan ini sebuah profesi atau hanya sekedar hobi, tapi Kanatia juga emang suka aja gitu untuk nge-share, terus juga untuk bikin, aku kan notice juga ya kakak itu sempat bikin beberapa koreo untuk lagu-lagu gitu. Terus kebetulan Kanatia juga bikin lagu, terus ada koreografinya, itu menurut aku kayak keren banget dan unik banget, dan apa ya, nggak viral deh kayaknya. Setiap kakak bikin itu pasti rame terus di sosial media. Itu kira-kira yang bikin kakak termotivasi nih untuk bisa ngelakuin hal kayak gitu tuh apa sih mungkin? Berarti ada 2 tadi pertanyaannya ya. Iya, ada 2. Pertama itu apa ini hobi atau karir, apa Iya, maksudnya benar. dijadiin kerjaan gitu ya. Kalau aku sih ngelihat, aku memang dari kecil suka banget dance. Even nggak di support, even though nggak dapat support dari orang tua, karena ya tau lah sendiri orang tua ya kayak kamu masih nari-nari mau jadi apa gitu kan. Nah sekarang disuruh nari terus gitu, kayak suka gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah apa ya, kan zaman tuh kayak bergeser terus ya. Dulu yang tadinya musisi atau pekerjaan seni yang kurang dihargain, puji Tuhannya sekarang makin kesini makin dihargain gak sih, kayak stand up comedian itu kan dulu kayak apa gitu kan. Terus sekarang makin dihargain gitu. Aku kayak ya senangnya itu. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku emang suka dari kecil. Dia belajar pun otodidak karena saking sukanya. Ya itu tadi, anaknya nggak bisa diem. Jadi dari umur dari umur 1 tahun tuh katanya 1,5 tahun yang ketika udah bisa berdiri, misalnya ada temen mama aku datang diputerin lagu, aku tuh nari gitu buat mereka. Ya Allah kayak Gak apa-apa tau iya, Kak. aktif banget Iya, aktif gitu. banget. Justru emang anak-anak biasanya tuh ya pada aktif Lagi gitu. Dan justru kayak gitu, lucu-lucunya iya ya. lucu-lucunya lagi aktif-aktifnya lah, Iya nyari sih. kesenangan mereka kayak gitu. Iya, aktif, emang anaknya nggak pernah malu gitu dari kecil, terus kayak aktif, terus kayak setiap ada acara perpisahan, misalkan apa sih kayak perpisahan sekolah selalu kayak ayo Selalu kita tampil perform gitu ya, iya.
fancy. Fancy tampil gitu kan dari kecil, terus suka, terus makin gede, maksudnya ketika ini ya aku tuh ngeliat kayak apa ya, hobi yang bisa bikin semangat gitu loh sebenarnya ketika menemukan K-pop ya. Sebelumnya aku suka Bollywood by the way, aku suka banget India. Pokoknya yang nari-nari gitu aku suka. Terus kayak yang setelah menemukan K-pop tuh kan fresh banget ya, koreonya tuh setiap lagu tuh beda. Betul. Jadi kayak aku tuh tahu banyak genre itu dari K-pop gitu loh. Misalnya kayak di waktu zamannya Suju ada Sorry Sorry, wih cowok banget nih, keren banget, koreo ganteng. Terus ada SNSD yang mungkin cewek banget, ada 21 yang Tuh. swag banget. Terus beda-beda The tiap Twice. lagu tuh ada. Twice waktu itu 2015-2014 ya. Iya betul, sekitar Tapi segitu. kayak beda-beda. Itu yang bikin Benar. aku yang suka ngedance ini tuh termotivasi lagi buat belajar terus Betul, gitu. tertantang juga gak sih? Ngelihat mereka dance-nya rapi-rapi, bagus-bagus benar. gitu. Jadi kayak aku yang tadinya kayak udah kali ya dance kayak gini aja, tapi ngelihat mereka kayak gitu dan seru gitu, maksudnya kayak oh ternyata bisa bagus kayak gini ya jadinya kalau kamu jago dan rapi gitu narinya. Jadi aku kayak termotivasi gitu loh dari mereka. Makanya aku terus aja kayak yaudah di sela-sela kerjaan, di sela-sela sekolah, kalau bosen atau nyari hiburan pasti aku larinya ke dance, belajar dance K-pop gitu. Hobi, awalnya tuh hobi banget, dan aku upload itu ke YouTube juga bukan yang kayak oh aku mau ngonten biar banyak views terus kayak apa namanya mau show off gitu. Enggak, orang aku aja ngerasa belum bagus-bagus banget gitu. Jadi emang suka aja nge-share, terus ketemu teman-teman yang kebetulan waktu itu emang banyak dari luar subscribernya yang suka K-pop juga. Di Indo tuh masih dikit banget loh yang suka K-pop. Iya, jujur kalau di era itu kayak Dulu masih- ngomongin K-pop aib. aku iya aja lagi. Tapi iya banget tau, aku Iya. udah cerita ya. Jadi waktu itu ada kayak kalian ada gak sih di kampus itu kayak divisi misalnya kayak acara inisiasi ospek atau apa gitu yang kayak iya kaderisasi misalnya kayak Ada, divisi ada. tata tertib, divisi Ada, logistik, ada, divisi kedisiplinan namanya. kedisiplinan ya gitu kan. Masing-masing tuh divisi itu kan kayak Iya, benar. jadi Beda-beda iya role-nya. beda-beda. Terus tiap misalnya pas malam inisiasi atau apa suka perform atau apa, iya gak sih kayak Betul. tampil itu bisa- biasanya tuh sebutannya inaugurasi, Kak. inaugurasi Betul. per divisi itu kan. Iya. Nah waktu itu aku ingat banget tuh tahun 2011 atau apa. Aku tuh pengen banget bawain lagunya Suju yang Man in Love. Wah. Tahu nggak? Kalau coba komen Komen K-popers di bawah second gen. ya, teman-teman Suju yang yang Man tahu. in Love pokoknya. Musiknya tuh intens banget. Tak dung gitu. Kayak pokoknya depannya gitu ya. Bukan topeng monyet, bukan. Pokoknya dung tak dung. Pokoknya depannya dung tak. Pokoknya gitu deh pokoknya musiknya. Terus pacar aku ketawa tuh. Terus mau perform apa nih kita gitu kan? Terus aku dengerin lah, aku pengen banget perform ini, asik banget, koreonya juga udah ada gitu, jadi kita gak usah capek-capek gitu. Terus aku dengerin lah, lagu ini aku play ya. Terus mereka gini, ini lagu apa? Kayak buat K-pop ya? Ih enggak, gitu tahu, sedih banget. Jujur Kayak alergi gitu loh, kayak ih Iya. enggak. Jangan yang ini. Kayak emang gitu. dulu tuh masih banyak banget yang nggak tahu K-pop tapi udah kayak ngasih Judgement kayak iya kayak bener. ih alay, K-pop tuh alay, K-pop Tapi tuh kalau norak. laki-laki, make up segala macam itu kan Iya, kayak bencong kalau aku bener sering banget banget. kalau di Indo kan udah beda tuh perspektifnya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Aku dulu nangis gara-gara Shiny dibilang bencong sama sahabat aku. Ah, Aku tapi gak bisa marah kayak ya itu kan opini dia. Bener. Tapi aku sedih kayak kamu nggak tahu mereka itu cute aja gitu loh, bukan bencong gitu. Paham gak sih? betul, paham, aku paham banget. Aduh kocak banget sih. Nah itu kayak enggak lagu barat aja. Udah jadi aku kayak ngalah. Tahu nggak, tapi terus ya beberapa orang yang ada di sana tahun 2013 pas SM konser di Indo, SM Town Heeh. nonton. Iya. Dikira dahsyat Langsung kali. kayak suka kan lo gitu Kak. Iya kan. Nggak dengerin sih, orang Betul. bagus, orang berkualitas. Heeh. Itu kesel banget tahu. Itu kayak aku pengen banget di depan mukanya, ngapain lu nonton gitu kan. Iya, jujur. Tapi aku cuma lihat di sosmednya doang. Jadi kayak ini yang paling yang paling menolak K-pop ya, paling alergi sekarang nonton gitu. Oke deh, mungkin Itu apa sih? Menjawab gak sih? menjawab sih Kak. Menjawab. Itu menjawab pertanyaan yang mana ya? Menjawab. Iya. Jadi kayak suka. Pertanyaan kedua tadi aku lupa deh. Aku yang soal termotivasi sih Kak. Itu kira-kira Oh, iya. termotivasinya tuh gimana gitu, apa sampai kan kalau misalnya Iya. dulu aku ngikutin Kanatia tuh emang sempet
beberapa tuh kayak aku ngeliat kayaknya intens banget nih Kanatnya di dance. Iya, iya, Jadi iya. aku kayak penasaran termotivasinya tuh karena apa sih? Mungkin secara singkat boleh dijelasin. Oke, jadi kan aku tahu ya setelah tahu K-pop itu, aku riset-riset lah tentang oh ternyata mereka tuh ada masa-masa di mana mereka jadi trainee yang ternyata nggak gampang, nggak Betul. singkat. Mereka bahkan lebih rata-rata tuh lebih dari 5 tahun dan bener-bener belajar dance-nya tuh siang sampai malam, belajar nyanyi pagi sampai pagi lagi gitu. Itu yang memotivasi aku sih, maksudnya apa yang aku lihat di layar itu adalah hasil kerja Hasil keras kerja mereka keras di balik mereka, layar betul. selama bertahun-tahun yang aku nggak lihat. Sementara aku yang misalnya nih ketika aku ngerasa puas sama apa yang aku lakukan atau ketika udah bagus, tapi aku ngelihat mereka tuh kayak enggak loh, nih loh kamu tuh masih belum apa-apa dibanding mereka gitu. Kalau misalnya ketika aku ngerasa kayak kok kurang apa segala macam, aku langsung inget lagi mereka juga kayak ya wajar mereka aja kayak Iya, gini bener, bertahun-tahun. bener, Jadi bener. kalau misalnya kamu sekarang ngerasa nggak bagus atas apa yang kamu lakukan, ya berarti kamu emang belum sekeras itu. Dan harus belajar terus Iya, sih, nggak sekeras pernah itu capek latihan. untuk belajar sih yang penting ya Kak. Iya, sebenarnya kayak ngelihat kayak kalau ada yang kurang atau apa tuh nggak langsung ngejudge diri sendiri, tapi emang kamu kurang latihan aja, kayak gitu. Emang kamu kurang latihan aja, terus latihan nanti juga eventually akan bisa bagus kok, kayak gitu loh. Itu sih. Oke, mungkin nggak kerasa ya Kak, ternyata Udah ya? udah panjang Ih, banget lagi nih dong. pengobrolan kita. Nanti ya next episode kalau misalnya ada. Nah, jadi mungkin aku juga di sini mau ngucapin makasih banyak lagi nih buat Kanatia udah Thank you. berkenan untuk diajak ngobrol-ngobrol bareng Girls Stick. Yeay. Dan buat Thank you teman-teman, semuanya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, share postingan kita dan jangan lupa juga untuk kepoin ini Instagramnya Jiko Coffee yang udah support kita di episode kali ini. Dan mungkin segitu dari episode kita pada kali ini gitu kali ya Kak. Yeay. Mungkin kita nanti bakal ketemu lagi di next kesempatan. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. And see you, bye-bye. Bye bye.